Pak, saya mengambil modul P5 itu dari sekolah Kristen, pada sekolahnya IT gitu, SMP IT. Lah kok bisa Pak? Kenapa mengambil dari sekolah Kristen? Nah, mengapa mengambil dari sekolah Kristen? Kami ambil metodenya, tapi kami ganti ayat-ayatnya. Itu bisa, asalkan dilihat dari kebutuhannya sama. Jangan sampai gini. Misalkan sekolah A yang ada di gunung mengambil modul dari sekolah yang ada di laut, pasti berbeda. Gitu. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Di balik keberhasilan para pemain sepak bola Indonesia dan Arini dalam bidang musik, di sini dapat kita mengambil kesimpulan bahwa setiap manusia itu memiliki kelebihan-kelebihan. Jangan menganggap orang itu dianggap pinter kalau jago matematika. Anak itu dianggap pinter kalau pinter fisika. Itu keliru besar. Sebab kalau kita datang ke Singapura atau ke Malaysia misalkan, begitu lihat ke toko kaset, kok banyak sekali ya penyanyi-penyanyi Indonesia menghiasi tempat penjualan kaset itu zaman dahulu. Begitu juga dengan musik-musik Indonesia yang sekarang mulai dibajak oleh orang-orang lain dengan improvisasi yang berbeda. Itu tandanya bahwa di dunia internasional bukan hanya pelajaran matematika dan fisika saja, bukan eksak saja, walaupun memang diakui bahwa pelajaran matematika adalah induk dari semua ilmu. Tetapi setiap manusia itu memiliki kelebihan-kelebihan tergantung bagaimana cara memupuk dan memeliharanya. Coba kita amati apa yang dilakukan anak-anak di pinggir Danau Medland berikut. Kok sampai di sini? Siapa yang bertanggung jawab? Tambelang di mana sih? Jangan tetap dong. Enggak, dari sini ke sebelah mana? Jauh nggak dari sini? Lumayan Pak. Hah? Lumayan. Berapa kilo? Nggak tahu. Berapa kilo? Mungkin 5 kilo? Iya. Kamu siapa namanya? SMP 1 Tambelang dua-duanya kan? Iya. Oh pantesan celananya robek itu di bawah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Robek nggak apa-apa kan? Iya. Kalau Boleh, kalau memang. yang penting jangan najis, kotor juga nggak apa-apa, itu kan celananya kotor ya tuh. Iya. Kalau kotor nggak apa-apa, yang penting jangan najis. Kalau Kalau kotor, kenapa tadi kena anu, Pak? hmm? Tuh digajiin dia, Pak. Jawab. Kenapa kamu nggak Jumatan? Itu Nggak dia. dapat besek Pak. Nggak dapat besek. Hah? Parah dia, Besek kata Pak. dia Pak. Nggak ada besek? Iya kata dia nggak dapat besek. Bohong. Bohong Oh, deh, emang di mana ada salat yang ada beseknya? Parah itu, Pak, dia, Pak, bohong mulu, Pak. Enggak serius. Ada yang suka dapat besek kalau salat Jumat? Ada Pak. Isinya apa beseknya? Nggak tahu. Apa ya? Katanya kamu ada yang suka dapat Apa besek. namanya? Nggak tahu lu katanya. Nasi Pak. Oh, nasi. Iya, Pak. Parah banget, Oh, Pak. di sini ada salat Jumat dikasih nasi ada ya? Bukan di sini, kampung saya. Di mana? Kampung itu Tambelang. Di Tambelang kalau salat Jumat dikasih nasi. Iya Pak. Ah, yang benar. Bener Pak. Ntar saya ke sana loh. Ah. Kalau lagi lapar. Coba iya, bener Pak. Bener Pak. Bener. Bener ada. Bener. Nama kamu siapa? Nama saya Ray.
Ray, Iya. keren banget. Iya, Ray. Pak. Nah, di absen tulisannya Ray gitu. Oh, namanya saya ada panjangannya. Apa? Ini nama saya Jake, dipanggil Ray gitu. Kan di ZAKY. Ray jadi Jaki coba. Iya, dipanggil Ray gitu, Pak. Tahu kedernya apa? Nah, ada. Kalau ini siapa namanya nih? Abdul, Pak. Abdul. Ray dengan Abdul jauh banget. Iya, Pak. Membandingkan prestasi Arini dengan kedua anak tadi, sebenarnya di lokasi itu bukan cuma dua anak tapi bergerombol. Ada banyak orang, siswa-siswa SLTP dari berbagai macam tempat sekolah di sekitar Danau Medland itu berkumpul, padahal pada saat itu sedang salat Jumat. Perempuan, laki-laki, anak-anak SMP semuanya pada kumpul di sekitar Danau Medland. Ada apa? Ternyata setelah ditanya mereka hanya hiburan-hiburan saja. Kenapa tidak salat Jumat? Jawabnya karena tidak dapat besek. Apa itu besek? Besek itu ternyata di Tambelang menurut dia kalau sholat Jumat itu diberi nasi bungkus atau nasi timbel. Begitu juga di daerah Setu, masjid-masjid kecil itu digandrungi oleh anak-anak. Karena apa? Sehabis sholat Jumat mereka itu mendapatkan bingkisan berupa makanan yang boleh dikatakan digemari anak-anak. Bahkan ada yang mengasih minuman susu. Di Medland, di sekitar perumahan Medland Tambun ini, Cikarang Barat maksudnya, itu banyak sekali anak-anak tuh yang berjubel di suatu lokasi sehabis sholat Jumat. Bapak-bapaknya pergi, anak-anak tuh berjubel antri. Karena apa? Ada yang mendapatkan minuman jus, ada yang mendapatkan makanan timbel, ada yang mendapatkan, tergantung apa masyarakat menyediakannya di situ. Ternyata ada efek negatif ya. Ini salah satu contoh nih, si Ray ini dengan si Ahmad namanya. Dia mengatakan karena di masjid-masjid yang ada di lokasi ini tidak ada bingkisan seperti itu sehingga malas sholat Jumat. Nah, berarti ada yang salah dengan dunia pendidikan kita ya. Perlu kekompakan antara masyarakat untuk pendidikan di sekolah atau formal, non formal atau informal. Ini semuanya memang harus dikelola satu kesatuan. Harus ada razia paling tidak. Demikian sebagai bahan gambar. Padahal itu kan di Atlantik ya, lautan Atlantik itu ya, air laut yang terpisah itu. Berulang-ulang di syuting, kemudian dipublikasikan. Tidak sedahsyat lantunan suara Arini. Kita dengarkan suaranya ya. Ini adalah surat Ar-Rahman yang dibawakan Arini. Hadirin sekalian, berguru dari Arini yang memiliki keterbatasan, tapi keterbatasan itu bisa diredam bahkan tidak tampak sama sekali kalau dia memiliki keterbatasan. Ketika loncat-loncat di atas panggung disaksikan oleh penggemar musik internasional, tentu bergengsi kan, ini sebuah festival luar biasa. Tetapi ketika dia berada di mobil atau berada dimanapun dia melantunkan ayat suci Al-Quran, lihat, penyanyi Indonesia pun sampai meneteskan air mata ketika dia melantunkan ayat suci Al-Quran. Lagi-lagi, ini adalah jasa orang tua. Arini hebat karena dia memiliki bakat, tetapi bakat itu belum tentu bisa
berada di prestasi puncak kalau tidak memiliki lingkungan yang tepat. Seumpama pohon yang bibit unggul. Pohon bibit unggul jika tidak ditanam di tanah yang cocok, penyiramannya juga cukup, udaranya juga, iklimnya juga tepat, belum tentu bisa sesukses itu. Jadi, berguru dari tanaman, kalau kita ingin mengelola dunia pendidikan dimanapun juga, harus diberikan suatu lingkungan yang tepat, kenyamanan, ketenangan. Seumpama nanam pohon kaktus, terlalu banyak air busuk akarnya, terlalu banyak sinar matahari panas kurus, mati juga. Begitu juga terlalu dingin, semuanya harus diatur sesuai dengan kebutuhannya. Arini sudah menunjukkan kepada dunia, terutama kepada orang tua dan siswa-siswa yang sekarang merasa terpuruk. Ingat, di mana ada Arini, di situ dunia cerah. Kita semua harus menjadi pencerah dunia. Ketika melantunkan ayat suci Al-Quran, semua sejuk. Ketika dia menyanyi, semua bergembira. Jasa orang tua, hormati orang tua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat Anda sudah menyaksikan channel ini. Bye-bye.